Shalom para sahabat suara pembanggaan GA Banyumanik. Kita akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan selamat tinggal dosa yang terambil dalam Roma 7 ayat yang ke-17 sampai yang ke-25. Tetapi di sini saya akan ambil ayat-ayatnya yang tertentu saja. Kita akan baca Roma 7 ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Saudara, siapa sih di antara kita yang tidak kenal dosa? Siapakah di antara kita sekian lama yang tidak pernah melakukan kesalahan? Di dalam kitab Roma 3 ayat ke-10 dan 12, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik. Ternyata dalam kehidupan kita ini tidak ada satupun di antara kita hidup yang benar, takut akan Tuhan. Mereka banyak melakukan kesalahan, dosa demi dosa. Karena itu kebenaran firman Tuhan mengatakan setiap langkah hidup kita ini selalu diwarnai satu kesalahan, dan dosa itu yang menerima kita kepada maut, kebinasaan kekal. Katakan dalam Roma 6 ayat ke-23, karena upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, jadi kalau kebenaran firman Tuhan itu menjelaskan bahwa dosa adalah maut upahnya, maka setidaknya kita menyadari bahwa hidup kita ini selalu setiap hari waspadaan dosa. Di dalam Roma 7 ayat ke-20, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Ternyata dosa itu tinggal di dalam kehidupan kita. Kalau kita lena sebentar saja, maka kita akan jatuh ke dalam dosa. Lalu kita perlihatkan bagaimana supaya saudara dan saya terlepas dari dosa yang membelenggu itu. Yang pertama, pribadi yang dapat menolong kita, melepaskan hidup kita dari belenggu dosa adalah Tuhan kita. Di dalam Roma 7 ayat ke-24 dan ke-25, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus. Artinya sehidup saudara dan saya akan dapat terampuni, akan dapat terlepas dari cengkraman dosa adalah kita percaya bahwa dosa saudara dan saya telah diampuni lewat pengorbanan Tuhan Yesus yang berada di kayu salib. Yang kedua, kita harus ingat untuk meninggalkan dosa, kita inilah dikuduskan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Roma 6 ayat ke-19 berbunyi demikian. Kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Artinya mari kita ingat selalu setiap hari apa yang kita perbuat, minta pengampunan dari Tuhan, maka saudara dan saya akan hidup selalu dekat dan melekat kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, harus terus melekat kepada Tuhan. Kita mau mensyukuri akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat ke-9, jika aku mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Berbahagialah setiap kita kalau kita mau bebas dari belenggu dosa. Ialah kita selalu mewaspadai hidup kita. Yang keempat, mengaku dosa, jangan menyembunyikan. Tadi saya katakan bahwa dosa mengikat kita. Setiap saat kita bisa jatuh lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 28 ayat ke-13.
Siapakah yang mengikat pelanggaran tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakui, meninggalkannya akan disayang Tuhan. Alangkah bahagianya kita ini hidup disayang Tuhan, karena kita selalu waspada akan dosa yang setiap saat bisa membawa kita, entah itu lewat kejahatan iblis memancing kita, ataupun kita merasa diri kita benar. Ialah perenungan firman Tuhan di dalam suara gembala di Banyumanik boleh menjadi berkat. Mari kita berdoa. Rasa syukur kami tak terhingga pada Engkau Tuhan, karena Engkau memelihara kami sehingga kami bisa terlepas dari dosa. Berkati setiap kami yang telah mendengarkan akan sebagian firman-Mu, dalam firman-Mu membekali kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.